Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kita dari FRI 083. Di sini kita akan menjelaskan final report dari praktikum analisis perancangan aplikasi dan basis data. Pertama di sini beranggotakan saya sendiri, Ramadan Muklis, dan dua teman saya yaitu Miranda Cahaya dan juga Muhammad Yusuf Fauzi. Untuk studi kasusnya ini, PT Geo merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi automatic information cloud. Lalu kita diminta untuk melakukan perancangan sebuah sistem web informasi. Sistem web informasi ini bertujuan untuk memudahkan karyawan dalam pembelian bahan baku produk, pengelolaan SDM, pengelolaan transaksi, dan juga penggajian karyawan. Lalu ada pun tujuan perencanaan sistem ini, yaitu untuk penentuan sebuah proses dan data yang diperlukan oleh sistem yang baru. Nah, tujuan dari perencanaan sistem adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakaian atau user sistem, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancangan bangun yang lengkap. Selain tujuannya untuk memberikan gambaran jelas dari sistem yang dirancang, perancangan sistem juga berguna untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Perancangan sistem juga digunakan untuk mengembangkan dan memelihara sistem informasi berbasis komputer. Baik, selanjutnya adalah manfaat perancangan sistem. Nah, ada pun beberapa faktor mengenai manfaat dari dilakukannya perancangan sistem, antara lain yang pertama menyiapkan perincian proses dari sebuah sistem, kedua mengidentifikasi alternatif konfigurasi pada sistem, ketiga membuat alternatif konfigurasi pada sistem, empat memudahkannya menavigasi data dari database, lima membuat suatu sistem yang terintegrasi, enam membantu memudahkan pencarian data, dan tujuh membantu memudahkan menambahkan, mengubah, dan menghapus data dari database. Lanjut, selanjutnya ada proses bisnis. Proses bisnis ini merupakan sebuah kegiatan pada perusahaan untuk memberikan sebuah jasa maupun produk untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Proses bisnis ini meliputi input dan juga output dan membutuhkan serangkaian kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan sebuah organisasi. Berikut merupakan proses bisnis pada sistem web informasi kami. Bisa dilihat seperti di layar. Lalu selanjutnya ada basis data. Nah, di mana basis data ini merupakan kumpulan data yang berbentuk file, tabel, atau arsip yang saling berhubungan dan tersimpan dalam media penyimpanan elektronis untuk kemudahan dalam pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian data sesuai tujuan. Berikut merupakan basis data dari CVGO sendiri. Oke, selanjutnya adalah use case diagram. Nah, use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. Use case diagram bisa mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Nah, di berikut adalah use case diagram dari rancangan sistem kita. Baik, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram itu suatu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Perututan proses dari suatu sistem ini digambarkan secara vertikal. Arti activity diagram ini merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Lalu bisa dilihat activity diagram pada sistem informasi kami. Lalu selanjutnya ada kelas diagram, di mana kelas diagram ini menggambarkan struktur segi dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Berikut merupakan kelas diagram pada CVGO. Nah, lalu di sini ada sequence diagram. Sequence diagram merupakan salah satu yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan. Pesan apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. Diagram ini diatur berdasarkan waktu. Objek-objek yang berkaitan dengan proses berjalannya operasi diurutkan dari kiri ke kanan berdasarkan waktu terjadinya dalam pesan yang terurut. Nah, lalu berikut adalah sequence diagram untuk rancangan sistem kami.
Lalu selanjutnya ada prototipe dari aplikasi, di mana prototipe ini merupakan gambaran dari aplikasi yang akan digunakan oleh si Visio jika si Visio akan meluncurkan sebuah web atau aplikasi. Berikut merupakan prototipe dari aplikasinya sendiri. Nah, lalu selanjutnya ini ada hasil source code. Nah, source code ini adalah bagian dari program komputer atau yang bisa dibilang sebagai kumpulan pernyataan atau deklarasi bahasa pemrograman komputer yang ditulis dan dapat dibaca oleh manusia. Nah, berikut adalah hasil source code dari rancangan sistem kami. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan untuk final report Information System Design Analysis and Database. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.